Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Mahendra. Saya sekarang sebagai mahasiswa aktif STIM 3 Bangil semester 5. Dan tujuan saya untuk memenuhi proyek UAS di mata kuliah Interpersonal Skill. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nisa. Umur saya 21 tahun. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 7 dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, Saudara Angga Mahendra meminta saya untuk menjadi salah satu narasumber tugas akhir wawancara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya minta waktunya untuk wawancara ya. Dengan Anda, dengan tema dampak COVID dalam pendidikan di Indonesia. Ya. Oke. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana sekarang kabar COVID? COVID ya, kalau bicara tentang COVID, yang pasti COVID belum bisa kita bilang 100% hilang dari Indonesia, karena sebagaimana kita tahu, kasusnya masih cukup meningkat, namun tidak semeningkat signifikan yang dahulu, cuman masih tinggi angka kematiannya, dan juga angka dari orang-orang yang terdampak COVID. Dan ya, kita berharap besar, semoga COVID ini bisa cepat berakhir ya, karena ini sangat meresahkan para masyarakat dan juga orang-orang yang harus beraktivitas di luar sana karena COVID ini jadi terhambat. Oke, terima kasih. Dan sekarang, apa tanggapanmu tentang COVID? Tanggapan saya tentang COVID, sebenarnya COVID ini sangat memberikan dampak yang sangat negatif ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bagaimana kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita sebelum adanya COVID-19 ini, kita bisa melakukan aktivitas yang kita mau, seperti berolahraga, sekolah, bekerja, pergi kemanapun kita mau. Namun setelah adanya COVID-19 ini, kita lebih banyak berdiam diri di rumah, tidak tidak berkerumun. Jadi itu sangat menimbulkan efek-efek yang negatif, bukan negatif dalam arti itu, maksudnya itu dapat mengurangi hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, dan itu sangat meresahkan sih. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu terhadap kinerja pemerintah ataupun masyarakat dalam membenahi COVID, gimana? Mungkin punya dalam melawan COVID dan masyarakat sebenarnya sudah cukup bagus, cuman ada beberapa hal mungkin yang harus dibenahi lagi pada pemerintah, seperti peluasan itu dalam bidang kesehatan, supaya rumah sakit yang bekerja sama dalam melawan COVID ini bisa bekerja lebih baik lagi. Karena saya juga dengar berita gitu kan, kayak orang mau gara-gara orang sakit gitu, kayak dia tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup memadai karena adanya COVID-19 ini. Di mana-mana rumah sakit sekarang itu kan full gitu. Dan harapan besar saya semoga pemerintah bisa memperbaiki kinerja dalam bidang kesehatan selama COVID-19 ini. Semoga tidak ada pasien-pasien yang kekurangan alat medis ataupun pasien-pasien yang terlantar di luar sana hanya karena rumah sakit pada full semua. Dan untuk masyarakat, menurut saya sebagian orang sudah bisa melaksanakan peraturan protokol kesehatan yang baik dan benar. Cuman sebagian besar juga ada yang masih suka melawan, masih jarang memakai masker keluar rumah, masih berpergian kemana-mana dengan tujuan yang tidak terlalu penting, masih berkerumun, masih tidak menjaga jarak, jarang mencuci tangan, dan sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin saya tambahkan. Kamu kan kuliah ya? Sekarang gimana, kuliahnya terganggu nggak?
Untuk kuliah sendiri ya lumayan terganggu ya, karena saya kan sudah semester 7. Waktu semester 6 kemarin, saya kan itu harusnya itu apa namanya? PPL. Seperti magang, saya harus magang di sekolah gitu untuk mengajar anak-anak. Cuman karena adanya COVID-19 ini, jadi terhambat. Jadi proses pembelajaran semuanya dilakukan secara daring, secara virtual seperti ini, seperti Zoom, Google Meet. Jadi menurut saya karena adanya COVID-19 ini sangat membatasi kami sebagai calon guru itu untuk meningkatkan skill kami dalam mengajar. Jadi proses belajar mengajar yang pasti terhambat ya, dan apa yang kami sampaikan terkadang tidak bisa dicerna oleh murid-murid itu dengan baik dan benar. Dan menurut saya itu sangat disayangkan banget, karena kita udah kuliah nih lama-lama, udah berapa semester, udah nyiapin buat PPL, ilmunya, udah praktik gimana cara menjadi guru yang baik dan benar. Karena adanya COVID-19 ini kita nggak bisa nyalurin nih gimana caranya kita jadi guru yang baik dan benar di depan kelas itu seperti apa. Dan menurut saya sih itu ya yang bisa membatasi, yang menghalangi saya dalam kuliah selama COVID-19 ini. Karena sekarang sudah semester 7, tidak ada mata kuliah lagi, dan ya... Oke, selanjutnya, apakah materi yang disampaikan dosen dapat dimengerti karena pembelajaran daring ini? Jujur, kalau misalnya saya sebagai mahasiswa, selama daring itu, ada sih semester lalu saya belajar satu mata kuliah, dan itu kami laksanakan secara daring. Jadi, selama daring itu, kita nggak ada dijelasin gitu kan, tidak ada penjelasan dari dosennya, materi kita tuh apa. Dosennya cuma menyuruh kita tuh seperti membuat video, membaca sendiri, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang telah dia sediakan. Menurut saya itu kurang efektif ya. Ya, terkendala sekali ya kami sebagai mahasiswa, karena tidak semua bahasa yang ada di jurnal-jurnal dan makalah-makalah tersebut bisa kita cerna mentah-mentah tanpa adanya penyampaian dari dosen. Dan tugas yang diberikan dosen juga menurut kami seperti apa ya, ibaratnya kami kan tidak mengerti itu tugasnya seperti apa. Yang pasti dosen tuh nyuruh, ya udah buat aja dulu gitu. Kayak ya seharusnya karena COVID-19 ini ya semuanya sangat kacau lah. Ada tugas tapi kita nggak dikasih contoh tugasnya harus bagaimana. Ada materi tapi tidak dijelaskan materinya seperti apa. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus memahami sendiri, walaupun pasti yang kita pahami itu belum tentu sama dengan apa yang akan disampaikan dosen kalau misalnya pembelajaran secara offline. Oke, sekarang yang terakhir yaitu apa harapan kamu ke depannya? Harapan saya ke depannya terhadap wabah COVID-19 ini, kita berharap besar semoga wabah COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat. Semoga Indonesia pulih kembali, ekonomi masyarakat bisa pulih kembali, pendidikan juga pastinya harus bisa pulih kembali. Semoga kesadaran masyarakat akan kesehatan bisa meningkat, dan ya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar lagi, tidak ada lagi yang namanya wabah COVID-19. Semoga semua masyarakat dari lapisan elemen bisa mematuhi protokol kesehatan agar kita sama-sama bisa memerangi COVID-19. Dan ya, tetap kesehatan, pakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya telah bertanya banyak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih telah membantu tugas saya untuk tugas UAS Interpersonal Skill. Ya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga wabah COVID ini segera berlalu. Selamat jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.